makan? Sudah. Kenapa yang situ mengantuk? Baik, semoga semua sehat-sehat. Kita bertemu kembali di hari ini di mata kuliah di bab yang berbeda. Hari ini kita akan memasuki dalam materi yang berjudul masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Baik, yang pertama, tentu dalam kehidupan kita sehari-hari pasti ada yang namanya masalah ekonomi. Karena kita manusia itu pasti tidak pernah puas dengan apa yang kita punya. Betul? Betul. Hari ini butuh ini, besok butuh ini. Pasti semua berbeda-beda. Dalam masalah ekonomi itu dibagi menjadi dua pokok permasalahan ekonomi, yaitu yang pertama, permasalahan pokok ekonomi klasik. Dalam permasalahan pokok ekonomi klasik itu pun dibagi menjadi dua, yaitu masalah produksi. Kalau dengar tentang kata produksi itu ada apa dalam kita otak? Perbuatan apa lagi? Baik, dalam masalah produksi berarti memproduksi suatu barang. Entah barang apapun itu pasti seseorang pasti yang mau memproduksi barang itu pasti akan memproduksi. Masalah produksi adalah produsen harus mengetahui barang atau jasa apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ibu mengambil sebuah contoh seperti sekarang dalam masa pandemi, berarti semua masyarakat butuh masker. Betul pesan deh. Itu kan anjuran dari pemerintah. Jadi kita membutuhkan masker untuk menghindari wabah yang ada. Masalah yang kedua yaitu masalah distribusi atau penyaluran. Barang yang kita produksi itu disalurkan kepada masyarakat. Seperti masker berarti kita salurkan ke masyarakat untuk masyarakat membeli dan memakai. Kita masuk dalam masalah pokok ekonomi yang kedua, yaitu masalah pokok ekonomi modern. Sampai sekarang banyak barang-barang modern, HP bermacam-macam. Sampai sekarang lah modern lah, anak-anak sekarang, anak zaman now. Masalah modern itu dibagi menjadi 3 masalah. Itu yang pertama, apa itu, yaitu barang apa yang kira-kira barang apa yang diproduksi dan berapa banyak. Contohnya masker, yang memproduksi itu pasti memperkirakan kira-kira masyarakat tuh membutuhkan berapa macam masker untuk diproduksi. Jadi yang memproduksi itu harus memperkirakan dulu apa yang dibutuhkan masyarakat dan berapa banyak, supaya ketika memproduksi itu tidak sia-sia. Masalah modern yang kedua adalah masalah how atau bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Ibu ambil contoh tentang kertas. Kertas kan dibuat dari serbuk kayu. Bagaimana cara memproduksinya itu kan diambil dari serbuk kayu, kemudian diproduksi menjadi kertas. Yang berikut itu untuk siapa? Permasalahan ini dibuat ketika kita memproduksi barang itu, kita memperkirakan barang ini kira-kira siapa yang paling membutuhkan barang tersebut. Yang berikut kita masuk dalam pengertian sistem ekonomi. Pengertian sistem ekonomi dapat dikatakan sebagai perpaduan dari aturan-aturan atau cara-cara yang menjadi suatu kesatuan dan dikatakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian.
Sedangkan menurut Gilarso 1992 halaman 886 adalah sistem ekonomi keseluruhan cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat, baik para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya, dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya, sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Pikir sampai sini ada yang mau bertanya? Pasti. Baik, kita lanjut dalam macam-macam sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri dari 3 sistem. Yang pertama, sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar. Kalau dengar tentang kata pasar tuh kira-kira ada apa di pasar? Rangi. Jual yang balik lagi sawit. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis atau pasar itu adalah sistem ekonomi liberal di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, yaitu tergantung permintaan dan penawaran kita. Kita ke pasar pasti seandainya beli sepatu, kita tanya mas ada barang ini, sepatu mas kasih, tanya harga, pasti kita tawar, mas bisa kurang. Terus ke toko minta sepatu, dikasih harga 100, mau tawar tidak kan? Di toko harga pas, kalau di pasar bisa ditawar. Dalam sistem ekonomi liberal itu punya ciri-ciri. Itu ciri-ciri yang pertama itu, ciri-ciri ekonomi liberal yang pertama, adanya pengakuan hak terhadap hak individu. Yang kedua, kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. Yang ketiga, menerapkan sistem persaingan bebas. Yang keempat, peranan modal sangat penting. Yang kelima, peranan pemerintah dibatasi. Yang keenam, motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Baik, dari ciri-ciri ini, Ibu mengambil kesimpulan bahwa di pasar itu kita yang menjual itu kita atur sendiri kita punya harga, tidak diatur oleh pemerintah karena kita punya barang tersendiri bukan dari pemerintah. Jadi mau dapat keuntungan berapapun itu punya haknya kita. Mau taruh harga murah juga haknya kita, tidak ada hak pemerintah. Mau bersaing kemanapun itu hak masing-masing individu yang berjualan di pasar. Ekonomi liberal mempunyai kelebihan ekonomi liberal sebagai berikut. Setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi liberal cepat maju karena adanya persaingan. Yang keempat, kualitas barang lebih terjamin. Yang kelima, kualitas pelayanan terjamin. Seperti Ibu katakan tadi, semua tuh kita berjual di pasar itu kita punya hak tersendiri. Jadi tidak ada ini campur tangan pemerintah. Mau bersaing dengan siapa, mau harga murah, mau rugi, mau untung, itu kita punya hak sendiri. Karena kita sendiri yang atur. Mau jatuh bangun, terserah. Hak-hak sendiri. Dan kelemahan dari ekonomi liberal itu adalah menimbulkan monopoli, terjadi kesenjangan, rentan terhadap krisis ekonomi, adanya eksploitasi, tindakan yang kurang sehat dalam persaingan. Memang kalau di pasar itu kita bersaing itu ada yang curang, ada juga yang jujur. Memang di pasar itu macam-macam lah, karena bukan kita sendiri yang berjual, tapi banyak.
Jadi kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita masuk dalam ekonomi sosial atau komando atau terpusat. Kalau kita dengar tentang ekonomi terpusat, kira-kira apa yang ada di pikiran? Ini terpusat, ini kira-kira ke mana? Baik, ekonomi terpusat itu adalah sistem ekonomi sosial, yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam hal ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Berbeda lagi dengan tadi, ekonomi liberal itu kan pasar itu hak individu, tidak ada campur tangan pemerintah. Tapi kalau sudah masuk dalam terpusat, berarti itu hak negara. Kita melakukan apapun pasti harus dari negara. Kita pergi ke sini harus izin negara dulu. Kalau tidak ada izin, tidak bisa. Mau jual ini pun harus surat izin. Kalau negara tidak mengizinkan, maka kita tidak bisa melakukan. Mau kasih turun harga, harus izin negara. Mau kasih naik harga, harus izin negara. Apapun yang kita lakukan harus izin negara. Karena semua tuh sudah diatur negara. Ciri-ciri ekonomi sosialis. Yang pertama, hak sistem individu tidak diakui. Yang kedua, seluruh sumber daya dikuasai negara. Yang ketiga, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Yang keempat, kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Yang kelima, produksi dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Yang keenam, kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Seperti yang tadi Ibu bilang, kalau namanya sudah terpusat itu pasti apapun yang kita lakukan tidak diakui negara. Kalau tadi pasar, kita punya hak. Jadi kita mau buat apa saja pasti ya kita jalan saja karena kita punya hak. Tapi kalau sudah terpusat, kita individu punya hak untuk kita mengeluarkan apa yang ada dalam kita pemikiran, tidak pernah diakui pemerintah. Karena semua itu sudah diatur. Apapun itu sudah terpusat dari pemerintah yang atur. Mau kasih naik harga, pasti pemerintah yang turun tangan. Apapun itu. Yang berikut kelebihan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Yang kedua, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi. Yang keempat, mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Yang keenam, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Ya, ekonomi terpusat itu semua produksi itu diatur oleh pemerintah. Kita mau produksi apa itu pasti izin dari pemerintah. Pemerintah turun tangan untuk melihat apakah kualitasnya bagus, apakah pas dengan keinginan masyarakat atau tidak. Jadi semua itu pasti pemerintah yang atur, tidak ada hak kita lagi. Jadi semua atas izin pemerintah dulu. Kalau tidak maka tidak akan ada yang bisa dijalankan. Kelemahan dari sistem ekonomi sosialis, yang pertama, hak individu tidak diakui. Yang kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Yang keempat, jalur birokrasi panjang. Memang ada kelemahan untuk kita punya hak untuk mau mengutarakan apa yang kita mau pun tidak bisa, mau buka usaha pun tidak bisa, karena itu pemerintah tidak mau. Yang berikut
Berikut kita masuk dalam sistem ekonomi yang ketiga, yaitu sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi ini dipadukan dari ekonomi liberal dan ekonomi terpusat. Jadi nanti digabungkan dari keinginan masyarakat dan diutarakan kepada pemerintah untuk menyatukan keinginan kedua belah pihak tersebut. Sistem ekonomi campuran yang pertama, sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau campuran antara sistem ekonomi liberal dan sosial. Yang ciri-ciri ekonomi campuran yang pertama, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar, tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Yang ketiga, ada persaingan, tapi masih ada kontrol pemerintah. Jadi kita ada di pasar, berarti kita punya persaingan, tapi ketika digabungkan dengan pusat, maka kita memiliki persaingan, tapi masih dikontrol pemerintah. Jadi semua kegiatan dari kita buka usaha, tapi pemerintah masih turun untuk mengawasi. Jadi ini dicampurkan menjadi satu. Kelebihan sistem ekonomi campuran yang pertama, pendistribusian barang dan jasa akan dialokasikan ke tempat yang paling dibutuhkan. Yang kedua, mampu memberikan keuntungan kepada pihak produsen yang berhasil menciptakan efisien dalam bisnisnya. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang ketiga, mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Yang keempat, mengalokasikan modal kepada setiap produsen yang paling inovatif dan efisien. Yang kelima, mampu meminimalisir adanya kerugian dari mekanisme ekonomi pasar. Yang keempat, perkembangan ekonomi dalam negeri akan cenderung bergerak lebih cepat karena adanya persaingan bebas yang selanjutnya akan menciptakan banyak variasi produk yang muncul di pasaran dengan detail produk yang beragam. Berikut kelemahan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, tingkat kebebasan yang terjadi dalam mekanisme pasar terlalu besar. Hal tersebut bisa membuat produsen yang kurang kompetitif semakin tertinggal jauh tanpa adanya dukungan pemerintah. Yang kedua, pihak pemerintah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan pihak swasta. Yang ketiga, perencanaan industri yang terpusat oleh pemerintah bisa menciptakan masalah. Yang keempat, pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada investasi dari pihak pemerintah. Yang kelima, walaupun pihak pemerintah berperan aktif dalam hal perekonomian, namun masalah ekonomi yang terjadi di dalamnya seperti inflasi, pengangguran, dan lainnya tidak bisa dihindarkan. Yang keenam, pertumbuhan laju ekonomi akan cenderung lebih lambat daripada sistem ekonomi liberal. Yang keenam, pembatasan sumber produksi yang akan dimiliki oleh pemerintah serta pihak swasta akan susah untuk ditentukan. Yang keenam, pemerataan pendapatan cukup sulit untuk direalisasikan di lapangan. Sampai di sini kira-kira ada yang bertanya? Baik, kita masuk dalam sistem ekonomi di Indonesia. Sistem ekonomi Indonesia yang pertama, sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila
yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Yang kedua, demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi yang pertama itu berarti dia diatur dalam Pancasila. Semua aturan itu dimasukkan ke dalam bentuk demokrasi Pancasila. Jadi kita membuat apapun pasti dicantumkan dalam Pancasila ekonomi. Yang kedua tuh demokrasi ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Jadi apapun yang kita lakukan tuh seperti pajak. Kita ada lahan, pasti dipungut biaya pajak. Yang pertama itu datang biaya pajak pasti kita membayar, dan uang pajak itu pasti dikembalikan untuk kita, karena dari kita untuk kita juga, dan tetap diawasi oleh pemerintah. Peranan pemerintah dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam sistem perekonomian Indonesia, pemerintah memiliki peranan yang cukup besar, yaitu sebagai pelaku sekaligus sebagai pengatur kegiatan ekonomi. Secara garis besar, peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai berikut. Yang pertama, peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien. Yang kedua, pemerintah berperan dalam distribusi pendapatan dari golongan mampu ke golongan kurang mampu. Yang ketiga, perekonomian berperan dalam menstabilkan perekonomian. Baik, dari apa yang Ibu jelaskan kira-kira ada yang mengerti atau ada yang tidak mengerti, bisa bertanya. Baik. Baik. Sebelum Ibu mengakhiri materi kita, Ibu kasih kalian waktu untuk berdiskusi 5 menit. Ada yang kira-kira kurang paham bisa bertanya kepada Ibu. Pas Ibu. Baik, kalau tidak ada maka Ibu kasih kalian tugas kelompok. Nanti dikumpulkan minggu depan. Mau dicatat. Tugas yang pertama adalah masalah ekonomi yang tolong cari dan sebutkan masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Dan bagaimana caranya pemerintah mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, cari dan sebutkan ciri-ciri ekonomi Pancasila. Baik, nanti dibentuk kelompok, dikerjakan, minggu depan dipresentasikan dan kita diskusi bersama. Baik,
sekian materi dari Ibu. Kita bertemu kembali minggu depan. Ibu harap tugas yang Ibu kasih kalian bisa kerjakan dengan baik, menampilkan materi dengan baik, dan ketika materi paparkan, Ibu minta semoga di dalam kelompok itu semua mengerti materi yang dipaparkan. Sekali lagi sebelum ibu keluar, ada yang ingin bertanya mengenai tugas materi? Tidak. Baik, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Kita berjumpa di minggu depan.